saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti neneknya tahu itu bukan sembarangan. Kalau Anda tidak mau menghormati zuriatnya, tutup mulutnya. Apa untungnya kita menjelek-jelekkan orang lain, apalagi zuriatnya Rasulullah? Nauzubillah min dzalik. Sepertinya kita tidak membutuhkan Rasulullah. Masa ya saya akan bilang pada Pak Nasaruddin, beliau salah mengambil posisi. Atau saya kata pada Pak Presiden, beliau salah tunjuk. Bagaimana tidak? Seorang Menteri Agama tidak layak bicara untung dan rugi. Paham itu? Kalau bicara soal untung dan rugi, seharusnya ini adalah orang-orang yang berbicara itu Kementerian Keuangan kah? Kementerian Perdagangan kah? Wajar kalau berbicara soal untung dan rugi. Tetapi sekelas Menteri Agama menggunakan kata ini seolah-olah tanda kutip ada bisnis di balik agama. Yang relevan harus Anda katakan seharusnya maslahat dan madaratnya, baik dan tidaknya. Itu yang relevan. Yang dilontarkan sekelas Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat-sahabatku, bayangkan seorang pejabat tinggi negara, seorang Menteri Agama yang dengan mantap meyakini klaim zuriyah Nabi tanpa memeriksa atau tanpa bukti historis sedikit pun. Ini bukan sekedar kelalaian akademis. Kalau seperti ini adalah fenomena berbahaya di mana ritual dan simbol menggantikan fakta sejarah. Lantas, keyakinan ini muncul dari mana? Sementara kita tidak mengetahuinya secara persis. Dari studi sejarah mana? Atau dari satu momen simbolik yang dikemas sedemikian rupa untuk menimbulkan kekaguman dan simpati semu. Luar biasa. Ya, saya awalnya kendati pun ada rasa kecurigaan kepada kementerian kita saat ini, di mana selalu rapat di barisan para Habib Ba'alawi. Kita tahu beliau lahirnya dari mana, asal usul, bagaimana tentu biografi beliau. Ya tentu hal ini tidak kita pungkiri. Tetapi untuk orang yang sudah memiliki satu legalitas yang jelas, seharusnya menunjukkan profesionalisme, terlebih ini menyangkut dalam keagamaan. Sehingga fenomena ini saya menyayangkan atas pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kementerian Agama, Bapak Nasaruddin. Mengapa isu yang masih rentan, yang belum pernah dilakukan pemprosesan, dijadikan seolah-olah keputusan? Bayangkan, beliau punya wewenang. Ketokan palu beliau adalah amat berharga dan menentukan. Apa beliau tidak sadar dengan hal itu? Pertanggungjawaban beliau dunia dan akhirat itu, apa beliau tidak timbang ke sana? Sehingga saya tekankan sekali lagi, kalaupun memang ada dari kalangan Ba'alawi sekalipun terkonfirmasi memang ketika diteliti, ini masih perlu penelitian. Terkonfirmasi yang nasabnya memang bersambung pada baginda Rasulullah SAW. Tapi dengan fenomena yang ada indikasi di balik para Habib yang banyak di Nusantara ini, ada di antara mereka yang palsu. Sehingga ketika Anda meyakini bahwa para Habib itu adalah zuriyah Nabi, Anda mengatakan yang palsu pun itu menjadi asli. Makanya tidak gampang dalam hal ini. Kecuali kalau memang fase tahapan itu sudah dilakukan. Kapan Bapak memandatkan, memerintahkan, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, untuk mendata, untuk mendeteksi, untuk meneliti, untuk mengkaji tentang nasab Habib Ba'alawi? Tidak pernah. Lantas atas dasar apa Bapak menetapkan atau mengucapkan? Kok sakit hati? Padahal jelas Pak, yang berbicara di sini mereka yang bergelut sama seperti hal Bapak, bahkan lebih jelas saya katakan, mempunyai santri ratusan bahkan ribuan. Jejak rekod mereka jelas. Bayangkan, mau Anda kemanakan pernyataan daripada Kiai Akil Sirot? Dari mana mau dikemanakan pernyataan dari Bapak Mahfud MD yang mencurigai mereka? Mau dikemanakan Gus Abbas Butet
Orang-orang ini apa Bapak tidak pertimbangkan? Bahwa mereka ini paham, bahwa mereka ini bisa untuk lebih digali, untuk bisa lebih diverifikasi pernyataan-pernyataan mereka. Jadi saya betul-betul menyayangkan dengan hal ini. Saya tidak kecewa, tetapi justru ini saya menyayangkan reputasi beliau, di mana beliau memiliki pengaruh yang sentral, akan tetapi beliau tidak menunjukkan profesionalnya. Tidak begitu Pak, kita punya mekanisme. Kalau Bapak memang akademik, kalau Bapak bisa dikatakan imamnya di negeri ini, maka sedikit apapun yang Bapak nyatakan itu akan bertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Karena sekali lagi, palu yang digenggam di tangan Bapak itu adalah hak kendali prerogatif Bapak, dan itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Konsekuensinya besar. Sekarang kita aja, biar hal ini terang benderang, biar kita paham bagaimana Bapak Kementerian Agama ini kok bisa menyimpulkan itu. Atau dengan kata lain, kita mempertanyakan hadirnya keyakinan beliau kepada Habib Ba'alawi yang betul-betul nasabnya bersambung pada baginda Rasulullah SAW. Sejak polemik nasab Habib Ba'alawi mencuat, perhatikan, sejak polemik nasab Habib Ba'alawi mencuat, semakin jelas. Apa yang jelas? Garis leluhur yang diklaim tidak memiliki konfirmasi sejarah yang sahih. Cek Pak, tidak gampang dong. Mana buktinya? Bapak bisa menunjukkan bentuk artefak, bentuk petilasan, bentuk dari manuskrip yang menunjukkan bahwa ulama-ulama terdahulu pada awal itu mencatat Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah. Kedua-duanya adalah tokoh yang fiktif yang tidak pernah masuk di dalam catatan ulama-ulama yang muktabar dan terkemuka. Di mana seharusnya itu dicatat? Harus digarisbawahi. Atau Bapak tidak mengikuti perkembangan? Banyak manuskrip dan silsilah ulama klasik ya sama sekali tidak menyebut. Nah, ini yang jadi persoalan. Nama-nama yang menjadi dasar klaim daripada leluhur Habib Ba'alawi saat ini. Namun kenyataannya keyakinan Menteri Agama muncul begitu saja. Tidak ada kecurigaan. Padahal sudah jelas itu. Di mana kerancuan-kerancuan ketika awal kali dicetuskannya, awal kali mereka mencontohkan nasab itu bisa tersambung kepada Rasulullah, bahkan ada yang mengatakan itu lewat jalur mimpi, dan bahkan baru muncul pengakuan itu di abad ke-9. Maka kita abad-abad sebelumnya, abad ke-7, ke-6, ke-5 dan seterusnya, kita katakan ulama-ulama itu adalah orang yang tidak amanah, orang yang lalai, orang yang berkhianat. Kenyataan orangnya ada, ditiadakan. Ini fitnah yang kecil. Jadi kalau polemik ini tidak mencuat, ya mungkin saja, tapi ini kan sudah mencuat, dan semakin mencuat semakin terang benderang. Awalnya kita ragu, tetapi ketika kita teliti, kita telisiki, kita perhatikan, oh ternyata begitu. Kemudian kita bandingkan lagi bagaimana berdirinya sejarah dinasti Fatimiyah. Ternyata pemalsuan-pemalsuan itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Tanda kutip, apakah mereka ini pecahan dari sana? Harus diverifikasi Pak. Makanya ini tidak terlepas. Kalau andai kata ilmu klasik itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan, maka kita bisa menggunakan dengan cara ilmu modern, ya tes DNA. Bapak pasti takut kalau tes DNA, karena tidak boleh. Nanti saya ajarkan Pak, bagaimana mereka itu memelintir satu argumen, di mana mereka itu menolak tes DNA, karena tes DNA itu tidak bisa menisbat yang sudah kita ketahui anak hasil zina. Dipelintir sama mereka Pak. Ya ngapain kita mau tes DNA, padahal anak ini sudah jelas hasil zina. Ini melangkahi syar'i, tidak boleh memang. Tapi ini dibuat senjata tameng oleh Habib Ba'alawi. Bapak termakan oleh itu, Bapak tergiring oleh itu. Ada ulama-ulama itu yang membolehkan, di mana menjadi salah satu bayinah, di mana itu salah satu bisa menjadi bukti untuk mengetahui jalur darah seseorang, bukan asap Pak, tapi jalurnya kemana, adakah dia punya darah Timur Tengah, apakah yang memang yang tersebar selama ini yang sudah digembar-gemborkan mereka itu justru dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah kalau sudah demikian berarti semakin hati-hati dan semakin waspada, bukan diberikan kuasa dan kelonggaran. Nanti akan saya jelaskan lebih terang soal itu, bagaimana mereka memanipulasi, memelintir bahwa tes DNA itu seakan-akan mereka anggap lemah dan tidak bisa dipercaya. Itu permainan belaka yang bisa mengolah kata. Kalau kita termakan, ya jelas. Jadi dari sini, kenyataannya, keyakinan Menteri Agama muncul begitu saja kan. Seolah-olah fakta sejarah hanyalah detail kecil yang bisa diabaikan oleh efek ritual dan simbolis zuriah. Jadi sejarah ini dianggap, ya, cerita. Yang kita lihatkan sekarang ini ritualnya luar biasa, kekompakan mereka, bagaimana majelis-majelis mereka.
bagaimana tabligh mereka. Tapi kita tidak tahu apa sesungguhnya kepentingan mereka. Apa sesungguhnya cita-cita yang terselubung pada mereka. Kita tidak tahu secara persis. Jadi sekali lagi hal ini amat sangat disayangkan. Nah, untuk menelisik akar masalah, lihat sejarah klaim zuriyah ini. Lihat, teliti bagaimana caranya. Masa iya adanya mengaku cucu Nabi, tindakannya anarkis, penganiayaan. Dan itu bukan dilakukan sekali dua kali, memang sudah jadi watak dan karakternya. Bahkan ya kalau dalil itu kan baru terungkap, baru dipublikasikan, yang selama ini tersembunyi. Masa kita tidak mengkaji itu, tidak melihat, tidak menjadikan itu sebagai itibar. Jadi nasab Habib Ba'lawi diklaim turunan dari zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus kita telisik, kita teliti. Karena kenapa? Kenyataannya ini menjadi pertimbangan kita. Nama-nama yang diklaim sebagai leluhur tidak tercatat dalam karya para ulama klasik. Ulama-ulama abad awal tidak tercatat, absen dari semua catatan ulama, baik dalam ulama ahli sejarah, ahli hadis, bahkan ahli nasab. Masa iya sudah sekian banyak cabang ilmu itu lolos semua, dan sedikit pun tidak bisa membuktikannya? Apakah cincinnya yang tertinggal kan? Apakah sejadahnya, tasbihnya yang menjadi sebuah bukti? Tidak ada. Kemudian lagi, banyak sumber menunjukkan klaim ini muncul lebih sebagai legitimasi sosial dan politik, bukan fakta sejarah. Bagaimana kepentingan-kepentingan ini, apa yang terjadi pada dinasti Fatimiyah. Jadi untuk kepentingan, paham, dan nampak sekali bagaimana sepak terjang mereka mengkritik, itu bukan tanpa tujuan, Pak. Bahkan termasuk mereka mendekati seorang Kementerian Agama itu bukan polos, bukan rasa hormat mereka yang mutlak, tapi ada satu hal yang terselubung. Apakah ingin dijadikan tameng? Apakah ingin justru mengajukan proposal? Ya saya tidak tahu juga. Jadi paham ya konteksnya. Ya, kita sayangkan itu. Jadi ini tentu yang harus kita waspadai. Jadi klaim nasab baru kuat nih disosialisasikan beberapa abad terakhir. Di berapa abad ini? Coba. Ya kalau Kementerian Agama saat ini jelas nggak jauh tuanya dari saya. Saya umur saya masih berapa? Masa iya? Sedangkan saya bisa melihat tahun 2000 ke sana, tahun 2000, tahun 90. Apakah saya boh ini sih? Sulit, Pak. Mau cari keturunan Nabi yang katanya Habib itu sulit. Mereka dulu hati-hati. Makanya dulu kita disamarkan. Habib itu siapa sih? Said itu siapa sih? Mereka bilang Habib itu yang berilmu, yang sudah punya majelis, yang sudah tua. Mereka adalah Habib. Habib ini adalah keturunan Nabi. Said itu bisa anak-anak, bisa keturunan Nabi yang nggak bisa ngaji. Baik pula, ya mereka masih ada jalurnya, tapi tukang mabok dan sebagainya, ya itu dipanggil Said. Kita dipelintir, dihipnotis, apa kita tidak sadar? Loh, tiba-tiba di tahun 2020 menggegar. Ketika kita cek datanya, jutaan, Pak. Dari mana? Hembusan-hembusan angin memberikan kabar pada kita bahwasanya bisa dibayar. Bisa dibayar, Pak. Dan ketika kita teliti lagi, mereka yang mengendalikan itu bisa melihat siapa orang yang tentu mereka inginkan jadi golongannya mereka. Contoh, andai kata saya punya majelis saya jumlahnya hari-harian biasa ribuan orang, belum lagi kalau keluar gampang. Bahkan mereka akan mencari di mana letaknya supaya nasab saya akan tercantol. Ini bahkan ada indikasi ke situ. Jadi mereka baik yang ingin menjadi Habib datang melalui istilahnya sogok, ataupun mereka yang sudah melihat potensi bisa dijadikan andalan, bisa dijadikan tameng manfaat, termasuk tanda kutip untuk mahar dan rezeki hab. Oke lah kalau yang lainnya. Tapi kalau mereka yang ala-ala preman, jangan-jangan demikian. Makanya teliti itu lebih utama kita prioritaskan. Mengkonfirmasi mereka itu lebih baik daripada kita kebablasan. Salah. Itu jelas. Jadi jelas ini adalah konstruksi sosial dan simbolik. Bukan sejarah yang sahih, bukan. Kalau seperti ini. Tapi, kendati pun demikian, karena dibungkus dengan ritual dan simbolisme keagamaan, klaim, banyaknya kegiatan-kegiatan haul, kemudian lagi gebiar, kemudian lagi banyak majelis, tetap diterima sebagai kebenaran oleh pihak yang seharusnya ini skeptis, termasuk pejabat tinggi negara. Harusnya tidak begitu.
Karena kalau kita menganggap ini adalah satu ancaman, menganggap ini adalah sangat berbahaya, sedikit apapun celah ruang itu harus kita teliti, harus kita cermati, harus kita lebih hati-hati dan waspada. Jadi acara ritual, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di situ, acara ritual ternyata mampu membentuk persepsi yang menyesatkan. Ini termasuk ya apa yang disampaikan oleh Bapak Nazarudin, di mana itu kan di sekeliling para Habib Ba'alawi. Bukan dia berbicara di kantor Kementerian Agama, bukan. Dengan adanya beliau diundang, dengan adanya beliau melihat fenomena, atas mengeluarkan statement seperti itu. Karena apa? Terhanyut. Kenapa? Terbuai. Kenapa? Terhipnotis. Jadi gampang, Pak. Jadi hal ini makanya harus kita wanti-wanti. Apakah bisa kita mengendalikan seseorang? Ya, pasti bisa banyak tuh, Pak. Apa susahnya untuk mengendalikan Bapak yang sudah duduk di situ, untuk menghipnotis umpamanya? Kalau ada niatan di sana. Supaya dalam hal itu Bapak merasa tenang, merasa nyaman, ada rasa istilahnya terbakar, akhirnya mengeluarkan statement itu. Itu bisa saja diolah, Pak. Bagi mereka-mereka yang mendalami hal itu, makanya ya itu tadi, kalau Habib ini tanpa kita verifikasi, mudah untuk tentu ini dijadikan suatu alat memberikan kelonggaran di mana nanti akan mengsengsarakan umat. Dengan apa? Ya sudah, kalau umpamanya mereka sudah diakui Habib mau goblok, mau mereka itu gila sekalipun yang dianggap masjid, nah tinggal cari guru hipnotis. Jadi lari ke rumah kiai, karena kesaktian hipnotis itu kalau disandangkan kepada Habib itu akan menjadi mukjizat, akan menjadi kesaktian yang lain. Nah, ketika mereka dawir langsung diijabah, langsung dikabulkan. Ya sadar-sadari nanti, ya cukup dengan begitu. Kalau ini tidak kita verifikasi, ya tentu peluang ini akan bisa saja muncul. Pahami, konteksnya ini luas. Makanya saya bukan atas dasar mempertahankan apa yang menjadi keyakinan saya, bukan. Tapi kalau hanya disandarkan dengan perasaan, ilmu itu tidak ke sana. Kita harus dengan data, harus dengan ilmu, dan ilmu saya katakan berkali-kali ialah pengetahuan apa yang kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, itu kan ilmu. Zon. Jadi membentuk justru persepsi yang menyesatkan. Jadi kayak semacam ini ritual haul, selawat, kemudian banyak yang saya sebutkan tadi. Kemudian pemberian simbiotik, ya seperti halnya minuman, ya kan? Minuman kita istimewa, roti, ya dari suguhan-suguhan itu. Yang tadinya kita keras karena lihat rotinya enak, bisa saja, Pak. Atau memang makanan-makanan itu sudah diolah, ya kita tidak tahu. Apa bisa itu diolah? Bisa, sangat bisa. Jadi berbahaya kalau kita tidak merujuk kepada ilmu hanya dengan husnuzon, ya jadinya ya begitu mudah kita akan terombang-ambing. Jadi ini tentunya di mana semua itu adalah menciptakan atmosfer emosional yang sangat manipulatif. Makanya mungkin tidak ada awalnya itu dirancangan pemikiran Bapak Nazarudin untuk menyatakan hal itu. Tetapi sekali lagi karena beliau terharu, terbuai, terkesima, terhipnotis, maka beliau terbakar menyatakan hal itu. Bahaya Anda, karena saya perhatikan ya sering sekali tidak jauh dari para Habib, baik di Istiqlal, dan bahkan kita tidak tahu apakah ada undangan-undangan resmi secara pribadi. Ini kan kelompok mutlak. Kita tidak tahu cara pribadinya dari Habib Ba'alawi siapa saja yang mengundang Bapak Menteri Agama. Yang jelas ya mungkin seperti halnya ketika Habib Lutfi mengadakan satu acara ya mengundang Bapak Menteri Agama, itu kan ya secara pribadi namanya. Jadi kalau ini terus-terusan, efeknya apa? Jadi setelah acara-acara itu dengan syahid pujaan, kemudian ya itu tadi yang tentu yang terjadi pada Bapak Menteri Agama, hipnotik sosial. Orang yang hadir termasuk pejabat terdorong percaya hanya karena atmosfer sakral terkesima tadi kan. Efeknya itu. Kalau tidak mau kena, ya jaga jarak. Tapi sekarang ini kan mereka sedang jadi pembicaraan. Dan sekali lagi, kalau ini tidak melalui proses-proses tahapan-tahapan yang konkret tanpa adanya kejelasan ilmiah, ini amat sangat berbahaya. Ini tanggung jawab Bapak di sana. Jadi pertanggungjawaban Kementerian Agama itu sebetulnya ke sana, bukan mengomentari, bahkan menghakimi tanpa meneliti. Ini yang menjadi persoalan. Kalau sudah melalui kajian, penelitian, itu hak prerogatif. Dia punya hak itu. Cuman masa iya sudah kita kasih tahu, tidak ada bantahan, tidak ada yang bisa menunjukkan bukti, kok masih kuat, ya dipertanyakan lagi. Jadi dia dengan adanya banyak kegiatan daripada Habib Ba'alawi, ya terhipnotis. Kemudian lagi efeknya, kognisi teralihkan, mana termasuk kagum dan hormat, membutakan kemampuan menilai bukti. Kagum, oh lihat Habib yang pakai udang-udang, jubahnya sampai luar biasa.
adab yang mereka tunjukkan seakan-akan meyakinkan kita. Ya, padahal itu kan kerumunan mereka. Ketemu Habib sama Habib itu kan luar biasa. Kalau saya perhatikan itu kalau Habib sama Habib itu dilemparkan. Cuman kalau dia ketemu dengan Kiai pribumi itu ya diacuhkan saja. Ini yang terjadi kan seperti itu. Cuman kalau mereka sebangsa, Habib dengan Habib, mereka menepis seakan-akan itu ya menghormati, memuliakan. Tapi kalau sekali lagi bertemu dengan Kiai Nusantara pribumi, ya aduh, siapa ente dalam hati mereka seakan-akan mau terlihat lebih mulia. Sering banyak itu jejak digital yang seperti itu. Perhatikan. Ya bukan berarti kita ada rasa hasut, itu bukan. Tapi tidak seperti itu. Sekali lagi tidak seperti itu. Apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seharusnya mereka ini adalah orang yang membawa teladan. Kalau memang mereka itu. Nah, untuk memastikannya tadi verifikasi. Kemudian lagi, efeknya apa? Simbolisasi zuriat. Jadi ritual dan pujian memperkuat persepsi kebenaran mutlak, seolah-olah ya adanya acara-acara tersebut. Oh ini ya majelis yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Oh mereka ini betul-betul menegakkan syariat. Oh mereka ini betul syiar, tabligh. Mereka ini betul. Padahal itu hanyalah satu bungkusan di mana topeng belaka dibalik itu semua mereka punya tujuan yang terselubung. Jadi bukan fakta sejarah yang menentukan keyakinan, bukan. Kalau kita melihat fenomena seperti ini, tapi konstruksi ritual yang sengaja dibuat untuk memengaruhi persepsi, untuk memberikan satu pengaruh persepsi. Yaitu dengan banyaknya sholawat, banyaknya jemaah, mereka antusias itu sama. Berapa Habib dari Jawa Tengah, berapa pesantren kirim pakai bis, apalagi kan sekarang kan enak kirim. Makanya kalau masing-masing para Habib itu punya santri ratusan untuk mengumpulkan ribuannya amat sangat mudah bagi mereka. Tapi tanda kutip apa kegiatan mereka di pesantren seperti apa ya wallahu alam. Ya kita tidak tahu sampai sedetail itu. Tapi kalau untuk mengumpulkan massa ya memang seperti itu mereka. Kalau ada acara di mana-mana, terlebih ini adalah acara akbar mereka, itu mereka kan bawa. Belum lagi ketambahan muhibin ya yang sama sekali tidak ikatan santrinya, bukan orang-orangnya muhibin yang taklid buta itu tadi. Ya akhirnya diakui tidak, ujung-ujung jadi korban. Akunya dia muhibin. Tapi itu yang terjadi kan. Akhir-akhir ini juga kan seperti itu. Di mana kasus Ansar yang digebukin Habib Bahar itu kan muhibin. Itu bukan lagi rahasia umum. Kalau umpamanya dari organisasi Nahdlatul Ulama itu orang yang cintai Habib itu ya tidak menjadi rahasia umum. Bahkan dia Ansar, tapi tidak diakui. Bahkan dianiaya. Bayangkan. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa seseorang menteri agama bisa meyakini klaim tanpa menyelidiki sumbernya. Karena beliau itu tadi ya sudah terlalu sering berkerumun dengan para Habib Ba'alawi, sering terkesima, terhipnotis. Ya akhirnya itu. Jadi ya kalau kita masa mau kita ceritakan tentang teori taklim kan, ya tak perlulah. Tapi singkatnya ya, pada siapa kita berteman ya tidak akan jauh begitu saja. Sekalipun ya terlihat bijak, arif, ya belum tentu gitu kan. Kalau kita gabung sama orang yang jual terasi, kita akan bawa terasi kan. Apa? Bukan berarti ini sentimen, bukan. Artinya memang seperti itu. Kalau kita mendekati orang yang memang sudah sering membersihkan bangkai, ya kita juga walaupun tidak ikut membersihkan, kita juga akan tercium apa yang mereka rasakan juga. Ya seperti itu. Tidak perlu kita pertajam soal itu. Jadi seorang pejabat tinggi seharusnya itu menuntut metode ilmiah, kajian, penelitian, dan bukti sejarah ditelusuri dari awal. Dari mana akar permasalahan ini? Jadi seperti itu sebelum menerima klaim nasab. Jadi jangan dulu diterima. Kan seperti itu. Tapi lagi-lagi kenyataannya tidak ada verifikasi dokumentasi primer atau manuskrip klasik, tidak ada. Jadi sekaligus supaya Bapak Menteri ya paham dan bisa diverifikasi, bisa dibuktikan. Dan bagi Bapak mudah untuk mengumpulkan bukti-bukti data-data itu. Sekalipun itu dalam bentuk manuskrip asli, bagi Bapak mudah karena Bapak punya wewenang dalam hal itu. Nah, kalau Bapak selaku imam, apapun yang Bapak minta demi untuk kemaslahatan, saya rasa siapapun yang memegang hak dari itu akan dia berikan tanpa ada penghalang. Tuh. Jadi seperti itu. Kemudian, klaim diverifikasi hanya melalui testimoni, ritual, dan pujian sosial. Kan seperti itu yang terjadi. Jadi, klaim itu diverifikasi hanya melalui testimoni. Ya, Habib, pokoknya itu masyhur. Kalau dia dipercaya, kalau sekali dia dipercaya, nempel ya cocok. Ya, coba kalau mereka yang menceritakan dari awal jejak hadir mereka, seperti halnya Habib Syekh. Ya, kalau dulu dia belum dikenal Habib, bagaimana panggilan orang-orang dahulu? Sebelum dia menjadi orang yang populer, sebelum dia menjadi orang terkenal, Pak Syekh. Ya. Jadi seperti itu. Cuma ketika dilekatkan terus-menerus, akhirnya terbiasa. Habib. Seperti itulah kawan. Awalnya dia biasa, dipanggil Pak, panggil Lek. Ya Habib Syekh yang terkenal itu. Itu pengakuan beliau sendiri. Ada jejak digitalnya. Silahkan kalian cari dan dengarkan keterangan beliau bagaimana perjalanan beliau sebelum akhirnya beliau itu menjadi orang yang terkenal. Tidak langsung dia dikenal sebagai Habib, tidak langsung dikenal oleh
seorang zuriyah. Kan tetapi sekali lagi karena ada pernyataan seorang Habib, oh ternyata ya mungkin itu tadi. Mungkin bahkan Habib saya ini dianggap orang yang bisa dijadikan background, yang bisa dijadikan sebuah alat untuk menambah martabat, untuk menambah daya gedor legitimasi mereka. Oh sampai Habib, ini bisa saja. Oleh karena itu cek keaslian dan keautentikan daripada Habib Syekh. Dari mana jalurnya? Runtut siapa saja? Dari mana beliau datangnya? Dari ayah, ibu, paman-pamannya. Kita cek semua. Maka disebabkan apa? Kalau umpamanya dalam satu keluarga normal, dalam satu keluarga kita dari kakek, paman, buyut dan sebagainya, cuma satu-satunya umpamanya yang bisa ngaji. Ya kacau. Ya sama halnya dengan kita. Setidaknya memang orang keturunan baginda Rasulullah orang yang gemar mencari ilmu. Jadi jarang sekali. Kalau kita mau temukan secara jujur orang yang bodoh, karena mereka ini sudah punya potensi, sudah mempunyai kelebihan tersendiri, baik dalam pemahaman dan pemikiran itu, mereka itu detailnya memang sudah punya. Jadi dipertanyakan kalau zuriyah Nabi itu bodoh, itu dipertanyakan. Bukan berarti kita mengukur, bukan. Karena mereka ini adalah sedikit penghalangnya untuk memahami daripada kaidah-kaidah syariat yang ada. Rumpun. Itu. Yang biasa saja, orang-orang biasa, anak-anak kiai, anak-anak ustadz, itu hanya sekali lintas dia mendengarkan sebuah keterangan kitab, langsung paham. Langsung nyatel. Kalau ini dari keturunan Nabi, dia punya kelebihan tersendiri. Ini kalau asli. Makanya kalau Habib itu banyak yang bodoh, kita pertanyakan. Yang tidak ada niat. Atau memang bukan. Karena apa? Sekali lagi, mereka itu hanya selintas saja, tidak serius belajar. Mereka itu 10 kali lipat bandingnya dengan kita yang awam. Paham itu? Jadi, kemudian lagi, tidak ada analisis kritis tentang kemungkinan rekayasa atau manipulasi. Ini sebab-sebabnya kalau kita, itu tadi, efek-efek yang timbul. Lalu hal-hal ini kita teruskan. Ya, jadi seperti itu. Dengan kata lain, akibat dari semuanya adalah institusi keagamaan negara yang seharusnya menjadi benteng akal sehat justru menjadi bagian dari penyebaran klaim yang tidak terkonfirmasi dan menyesatkan masyarakat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, sahabat-sahabatku, jadi kalau kita kembali pada tema ini, di mana keyakinan pejabat terhadap klaim zuriyah tanpa bukti memiliki dampak yang luas, di mana legitimasi sosial palsu membuat klaim yang tidak sah tampak resmi di mata publik. Tadinya tidak sah, bisa saja. Ini pengakuan ulama, pengakuan sang menteri agama, di mana kita sudah ragu nih. Cuma bagi kita punya pegangan dari mana keyakinan Bapak Menteri Agama. Cuma bagi mereka yang awam, ya banyak percayanya dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Menteri Agama. Karena seolah-olah dianggap pengetahuan Bapak Menteri Agama itu oleh masyarakat sempurna, sudah meneliti mengkaji, padahal tidak sama sekali. Kemudian politik simbolik, zuriyah dijadikan alat untuk mempengaruhi posisi sosial dan distribusi penghormatan. Ini. Kemudian lagi distorsi sejarah, di mana generasi muda mulai menerima mitos sebagai fakta. Tidak yang namanya cerita, ya terima-terima aja. Sekalipun kebenarannya tanda tanya. Jadi nanti akan muncul generasi-generasi itu seperti itu. Jadi kehilangan kemampuan untuk berpikir, untuk kritis. Apain? Ya udah terima aja cerita-cerita itu. Kalau tentu ini kita berikan ruang, kita berikan satu tanggapan, respek kita terhadap persoalan ini, yaitu maka akan muncul generasi-generasi kita yang hanya bisa ya cukup dengan menerima cerita-cerita baik itu hak ataupun khurafat. Ini tentu bukan sekedar klaim zuriyah Habib Pahlawi, tetapi contoh bagaimana kekuatan simbolik dan ritual menutupi fakta sejarah. Ini contoh kecil saja, kita hanya membahas tentang daripada Habib Pahlawi. Nah, sahabat-sahabatku, disinilah tentu motivasi kita memberikan kritik kepada Bapak Nazarudin selaku Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya bukan berarti kami merendahkan, bukan, tapi kami memberikan satu jalan mana yang ideal, mana yang relevan, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak, mana berupa fatwa, mana ini hanya sebatas istilahnya keyakinan Anda, mana pula yang harus menjadi kesepakatan umat. Jadi jangan dicampur aduk. Jadi hal-hal semacam ini ya kita mempunyai hak untuk bersuara. Jadi keyakinan Menteri Agama tampak muncul dari efek ritual dan psikologi sosial, bukan sejarah. Cuma hanya beliau itu tadi seringkali merapat ke kerumunan Habib Pahlawi. Ya akhirnya itu tadi sudah main perasaan. Jadi yang kita pertanyakan, apakah pejabat negara memprioritaskan fakta atau hanya ingin hormat pada simbol populer? Kita mau yang asli atau mau yang halu?
Kemudian, apakah legitimasi ritual, acara-acara yang mereka sering lakukan itu bisa menggantikan metode ilmiah dalam menentukan kebenaran sejarah? Termasuk dengan kata lain propaganda-propaganda mereka itu. Jadi seakan-akan ini satu bentuk pembuktian sejarah. Apakah bisa? Kemudian lagi yang harus kita pertanyakan, sejauh mana pejabat berperan dalam menyebarkan klaim yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Bahaya. Karena kenyataannya, satu potong roti, satu gelas air aqua, satu kali pertemuan haul atau ritual simbolik cukup untuk membentuk klaim yang seharusnya lahir dari penelitian mendalam. Jangan mentang-mentang kita disuguhi makanan enak, kemudian keluh kita untuk bicara yang hak. Jangan. Tidak seperti itu. Tentang kita dihormati, disegani. Ya belum tentu, itu hanya topeng, hanya ada tujuan kepentingan terselubung itu tadi. Jadi kita menanggapi paradoks. Jadi sekali lagi kawan-kawan, di mana tentu saat ini kita menghadapi paradoks yang amat sangat berbahaya. Di mana klaim sejarah yang tidak terverifikasi dipertahankan sebagai kebenaran oleh pejabat negara, bahkan orang yang tentu mempunyai pengaruh, orang yang menjadi sentral untuk memutuskan sesuatu, bahkan hukum syariat di negara ini. Tetapi beliau dengan begitu. Jadi bukan karena bukti, tapi karena kontribusi simbolik dan efek ritual. Ini adalah contoh nyata. Bagaimana kuasa simbolik biasa menutupi fakta. Dan bagaimana otoritas publik bisa terjebak dalam mitos yang dipoles tanpa menyentuh akar sejarah. Luar biasa, propaganda ini amat sangat luar biasa, kawan. Keyakinan tanpa bukti, kepercayaan rapuh ketika dijadikan dasar legitimasi negara atau agama. Maka akal sehat dan sejarah berada dalam bahaya serius. Cermati, kawan. Karena faktanya jelas, ritual, acara-acara yang dibentuk oleh Habib Alawi itu tidak pernah bisa menggantikan bukti sejarah, tidak pernah. Jadi acara-acara ritual seperti apapun, simbol-simbol yang ada, yang mereka buat, itu tidak pernah bisa menggantikan bukti sejarah. Oh, aku Habib, Duriah Nabi, ya buktikan dulu, ada nggak ceritanya? Bisakah diverifikasi? Kan seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, bisa diambil kesimpulan dalam hal ini. Tentu ya saya mohon maaf kepada Bapak Nazarudin, Bapak Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana beliau ini adalah tokoh imam negara. Ya, saya kecewa selaku masyarakat awam justru. Karena apa yang beliau lakukan ialah hal yang sangat tidak relevan, di mana mengangkat isu, mengangkat polemik yang memang masih berkelit di akar rumput, yang tanpa proses, tanpa kajian, beliau seakan-akan memberikan satu keputusan. Itu saja yang membuat saya gerah. Mengapa kok bisa demikian? Selain daripada itu, tidak ada maksud, tentu mudah-mudahan dengan adanya suara kecil ini, Bapak Kementerian Agama Republik Indonesia bisa mengambil ibarah dan bisa mempertimbangkan bagaimana gelagat, bagaimana situasi yang sesungguhnya yang terjadi, bagaimana tentu persoalan ini yang nantinya akan beliau prioritaskan dan mengambil langkah ataupun jalan yang strategis untuk menuntaskan persoalan. Dari saya, Amangku, Hakim Medsos. Salam akal